Hai kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas sebuah laptop touchscreen bro, punyanya Asus yang limited edition. Ini laptop yang kita bahas, limitnya adalah karena harganya murah, cuma 6 jutaan. Terus varian laptop ini, dia itu touchscreen dan memiliki fitur premium seperti laptop di atas harga 10 jutaan. Inilah benefitnya. Tapi minusnya, saya bilang aja di awal, kalau kalian beli laptop touchscreen di harga 6 jutaan, otomatis dia tidak akan mendapatkan stylus pen. Jadi stylus pennya teman-teman bisa beli terpisah atau beli di merek yang lain. Tapi FYI, produk yang kita bahas ini bro memiliki kesamaan dengan produk yang pernah kita bahas. Jadi kita pernah ngebahas varian laptop ini di tahun kemarin, yang notabene produk itu RAM-nya cuma 4GB dengan tipe yang kurang lebih sama. Tapi sekarang dia itu diproduksi lagi oleh Asus dengan RAM yang lebih gede, tapi harganya udah turun. Kalau tahun lalu harganya di angka 6,7 juta rupiah, kalau sekarang dia harganya cuma di angka 6,3 juta rupiah, tapi RAM-nya ini udah menjadi 8GB. Dan kalau kita lihat segmennya Asus bikin touchscreen tapi tidak lengkap ada stylus pennya, menurut saya memang laptop ini dibuat untuk kebutuhan basic, misalkan buat sekolah, kerja atau kuliah, yang umumnya mereka hanya mengerjakan tugas atau mungkin masih belajar meriset data ketika ingin menggunakan produk laptop seperti ini. Jadi si Asus memang tidak memberikan spesifikasi yang begitu tinggi. Contoh highlight dari spek yang kita bahas ini, dia menggunakan prosesor Intel Celeron N4500. RAM-nya itu 8GB DDR4, tentunya tersorter, dan dilengkapi oleh penyimpanan M2 NVMe yang kapasitasnya di angka 256GB, serta laptop ini dibekali oleh Windows 11 sama Office 2021. Jadi kalau ini laptop kita bongkar dalamnya bro, dia ini memiliki dua buah komponen utama, yang satu motherboard, yang satu baterai, jadi kayak separuh-separuh. Dan perlu dilihat bro ya, bahwa laptop ini tidak memiliki fan alias fanless, jadi dia nggak bakal panas sama sekali kalau kalian gunakan meskipun berlama-lama dan setiap hari. Terus laptop ini seperti laptop touchscreen pada umumnya, dia untuk opsi upgrade-nya minim banget. Untuk RAM-nya itu tersolder. Kalau untuk M2-nya masih bisa kita ganti dengan kapasitas yang lebih gede, tapi biasanya orang ya malas saja ganti kalau udah harganya di 6 jutaan dan kebutuhannya cukup basic seperti ini. Jadi Asus memang sengaja bikin laptop yang segmennya itu harga terjangkau, tapi masih memiliki benefit touchscreen tadi, supaya kalau kita buat presentasi, ini tampilannya memang berelegan. Terus pengalaman yang saya rasakan ketika menggunakan touchscreen di layarnya, laptop ini nyaman bro, dia cukup responsif. Meskipun kalau kita lihat ada minus layar yang perlu kalian tahu, bahwa varian laptop ini masih memiliki layar resolusi HD. Tapi kalau kita lihat dari spek lengkap dari hardware-nya, ini juga lumayan, bukan abal-abal kalau harus bikin produk. Sehingga kalau kalian tahu spek dasarnya kayak gini bro, displaynya itu dia 14 inch, resolusinya HD, aspek rasionya di angka 16:9, refreshnya di angka 60 Hz, dan kecerahan untuk brightness-nya di angka 200 nit, serta untuk color gamutnya dia standar bro, menggunakan 40% NTSC, supaya kalau dibuat untuk kebutuhan entertainment, ini laptop tetap nyaman di mata kalian. Nah, setelah kita nginfo semua jeroan yang ada di sini, waktunya saya kasih experience tentang model desainnya Asus ketika kita pakai. Salah satu poin yang perlu diperhatikan ketika kita cari laptop touchscreen, selain layarnya enak, dia harus kita pastikan bahwa engselnya bagus bro. Karena dari engsel ini akan membuat laptop ini awet untuk kita pakai di dalam beberapa tahun yang akan datang. Si Asus ini kalau kita sering gonta-ganti mode, entah mode laptop, tablet, kita bolak-balik dan sering sekali kita pindah tempat, dia ini solid banget bro. Terus untuk layarnya ini juga cukup kokoh, jadi dia nggak kelihatan kayak lemah gembulai, tapi cukup solid untuk layarnya. Sementara kalau untuk pengalaman pengetikan, laptop ini nyaman bro, karena memiliki fitur-fitur premium. Contohnya seperti Asus antibacterial guard, kemudian ada backlight lampu warna putih, dan dia ini memiliki sistem ergo lift. Jadi kalau kita buat ngetik, ini nggak akan gampang capek di bawah kalian. Selanjutnya kalau kita agak geser ke bawah, si Asus ini juga dilengkapi oleh fingerprint yang posisinya terletak di dalam touchpad dan memiliki dua buah speaker stereo yang sebenarnya posisinya memang di bawah bro. Tapi karena dia menggunakan merek Sonic Master, jadi audionya tetap nyaman dan nyaring di telinga kalian. Mau nonton enak, dan juga buat dengerin musik, ini suaranya dia cukup enak di dalam telinga kalian. Kemudian terakhir, laptop ini misalkan kita buat untuk kerja produktif, colokan I/O portnya lengkap bro. Buat presentasi ada port HDMI, untuk copy data ada USB tipe A, ada juga USB tipe C, dan juga colokan micro reader. Ya udah, nggak usah lama-lama, langsung aja cek di kolom deskripsi, karena barang ini memang limit dan harganya itu murah banget bro, cuma di angka 6 jutaan, fitur touchscreen dengan garansi selama 2 tahun, dan dia resmi dari Asus. Yaudah, mungkin cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita bagi sama teman-teman, semoga bisa bermanfaat buat kalian yang cari budget di angka 6 jutaan. Dan akhirnya, see you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, mantap ya.